Saya Monique Rakers, saya wartawan selama 18 tahun. Menurut saya, karena saya juga wartawan, selama ini orang Indonesia belum mendapat informasi yang benar tentang Israel, tentang Palestina. Orang Indonesia belum paham bahwa Israel dan Palestina adalah dua entitas wilayah yang berbeda. Saya tertarik tadi statement Mbak Moni bahwa beliau membuat satu NGO, LSM, non-profit untuk memberikan edukasi. Cuma dari penjelasan sepintas beliau tadi, saya malah tidak teredukasi. Saya melihat informasi yang beliau sampaikan ini banyak yang absurd, ya, dan justru banyak mengaburkan fakta-fakta sejarah yang ada. Karena begini, kita ini hidup sekarang di era terbuka ya, ini era keterbukaan informasi. Informasi apapun sekarang bisa kita buka ya melalui gadget kita dan sumber dari manapun bisa kita dapatkan. Jadi saya kira tentang sejarah Palestina, tentang sejarah kehadiran negara Israel di tanah Palestina, ini sudah menjadi pengetahuan umum. Tidak ada yang tersembunyi dan saya kira kalau kita mau bedah sejarah itu jauh lagi ke belakang, ya ketika bangsa Yahudi mengalami diaspora sampai dominan di penyebarannya di Eropa misalnya, yang itu juga memicu peristiwa atau tragedi Holocaust yang tadi disinggung Mbak Monique, ini kan semua bisa didapatkan dengan mudah dan sudah menjadi common knowledge ya, pengetahuan masyarakat. Jadi saya kira kalau kita ingin mengedukasi masyarakat ya jangan kemudian juga informasinya justru tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Hussein, justru jadi seperti merendahkan nalar masyarakat itu sendiri. Kalau kita berbicara konflik Israel dan Palestina, baik sebagai dua bangsa, dua entitas ataupun sebagai dua negara, walaupun yang satu disebut negara yang melakukan okupasi dan yang satu adalah negara yang belum berdaulat, karena dideklarasikan tahun 88 sampai sekarang mereka belum berdaulat. Ini belum negara yang berdaulat, ini baru setengah negara sebenarnya. Jadi kalau Soekarno pada waktu itu mengatakan selama tanah Palestina ini belum diserahkan kepada bangsa Palestina sendiri, maka Indonesia akan tetap berdiri bersama rakyat Palestina untuk mewujudkan negara Palestina merdeka. Dan secara garis politik nasional luar negeri kita, saya sangat bersyukur karena tegak lurus. Pak Jokowi sampai pernyataan beberapa waktu yang lalu ya setelah konflik ini, itu kan menyatakan bangsa Indonesia masih berhutang kepada Palestina. Ya, jadi sepanjang negara Palestina belum merdeka, bangsa Indonesia masih punya hutang dan memang ini bukan hanya jadi hutang moral secara tapi substansi landasannya itu jelas dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ini bisa berubah jadi begini, mungkin Mbak Monique belum kesini lagi setelah ini pecah-pecah seperti ini. Jadi yang disampaikan Mbak Monique, kita harus merujuk kepada resolusi Majelis Umum PBB tahun 47. Baik. Yang mana ini petanya. Kalau mau dibantah silakan bantah PBB. Ya, ini dokumen resmi PBB. Sebentar, Mbak. Ini adalah wilayah Palestina, tetapi secara otoritas ya, itu memang berbagi dengan Israel. Nah, yang dimaksud oleh PBB, inilah wilayah yang hijau ini wilayah untuk bangsa Palestina. Pak Mahfud mungkin bisa dijelaskan yang berwarna hijau dan berwarna biru? Kemudian kan terjadi peperangan tahun 48 setelah Israel mendeklarasikan negaranya, kemudian terjadi perang, beberapa negara Arab terlibat, lalu kemudian terjadi juga perang tahun 67 dan kemudian mulai mengecil wilayah Palestina gitu ya. Dan kalau kita lihat existing sekarang tahun 2020 sampai 2021, wilayah yang hijau ini semakin habis. Kenapa habis? Karena Israel pemerintahnya terus membangun pemukiman-pemukiman ilegal, sekitar 400.000 orang di tepi barat dan sekitar 200.000-an pemukim baru di wilayah Yerusalem Timur, sehingga kemudian dan dibangun tadi pagar-pagar Berlin baru gitu ya, dan tingginya 2 kali dari pagar Berlin Babe ya. Dan itu tidak betul. Ini yang membuat wilayah Palestina semakin habis. Nah, saya di sana kok tidak kenapa Gaza ini masih utuh? Pertanyaannya, kenapa Gaza masih utuh, tepi barat kok sudah hancur-hancuran begini? Sisa 15%. Karena pemerintahan otoritas Palestina dia tidak memiliki kekuatan militer mengacu kepada perjanjian Oslo. Dan ini betul hingga saat ini 15% Tetapi di Gaza karena tahun 2005 Israel menarik diri dari Gaza setelah Intifadah yang kedua, mereka memiliki kekuatan senjata yang mengakibatkan Israel tidak bisa mengokupasi ke dalam sini. Sebelumnya tahun 2005 pemukiman baru yang ilegal ini dibangun di perbatasan.
Tapi tahun 2007 dihancurkan, Israel menarik diri, makanya ini utuh. Dan inilah basis kekuatan militer Palestina sampai sekarang. Ini Palestina juga. Jadi kalau di sini Masjid Aqsa diserbu, lalu orang di sini kok ikut-ikutan, ini satu bangsa. Sama seperti misalnya di Jakarta Masjid Istiqlal tiba-tiba diserbu, orang Madura di sana berbondong-bondong membantu. Kenapa? Ya mereka sama-sama warga Indonesia. Saya tambahkan, lagi pula Pak Mahfud, ini udah berkurang lagi. Karena udah habis lagi. Karena kita maksud, ini Pak. Ini saya sebutkan Trump projected plan, karena ini ada desain baru. Trump kalau dia masih menjadi presiden, dia akan melanjutkan rencananya apa? Gaza ini akan diokupasi, lalu penduduk Gaza digiring ke Sinai, lalu kemudian diberikan ke Mesir. Jadi penduduk Gaza dijadikan wilayah Mesir, di bawah otoritas Mesir, lalu yang tepi barat yang sudah mulai habis ini, penduduknya akan digeser ke dataran tinggi Golan, di bawah otoritasnya Jordan. Ini artinya apa? Sudah jelas ya Pak Mahfud ya sumber plan ini ya. Sisa penduduk Palestina yang tinggal 5 juta dan wilayahnya tinggal 18% dari tahun 47 ini mau dihabisi, dibagi ke Yordan dan dibagi ke Mesir. Palestina hilang bangsa dan negaranya, lalu Yahudi dan negara Yahudi berdiri utuh di tanah. Ya, saya mau tanggapi dulu ya. Orang Indonesia harus paham betul bahwa Gaza saat ini dikuasai oleh Hamas yang adalah lawan politik dari pemerintah Fatah yang berkuasa di tepi barat. Dan Fatah sudah setuju untuk membagi wilayah tepi barat itu menjadi 3 area. Ya, berada di area yang membagi C. itu bukan Fatah dan Hamas, itu kesepakatan dalam perjanjian Oslo. Mereka mendapatkan Nobel perdamaian. Iya, itu perjanjian Oslo, bukan Hamas dan Fatah duduk bagi-bagi wilayah. Bukan, memang. Makanya saya bilang, jangan dibelok-belokin fakta sejarah. Kita bisa buka semuanya fakta itu. Susah Mbak Monik kalau Mbak Monik menyampaikan informasi yang tidak utuh. Nah, makanya berikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Bukan soal menjelaskan. Saya akan jelaskan. Salah.